Kan kita sudah bahas ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian ortogonal dan pengertian ortonormal ya. Kita ingatkan lagi deh. Nah, jadi di sini yang disebut dengan ortogonal adalah semua himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam gitu ya. Sedangkan kalau himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjangnya 1 atau nomnya 1. Nah, sekarang kita ingin coba membuat vektor ortonormal ya. Nah, untuk membuat vektor ortonormal, kita gunakan proses Gram-Schmidt. Caranya sebagai berikut gitu. Jadi, dari ortogonal ya, dari ortogonal itu ada S ya. S itu terdiri dari C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Ini nggak ada K ya. Kemudian kita bikin ortonormal nanti ya, nanti akan berubah dari S menjadi B, di mana B itu unsur-unsurnya akan menjadi W1, W2 dan seterusnya. Ini semua panjangnya 1. Bagaimana caranya? Langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama ya, konsepnya adalah bagilah vektornya dengan panjangnya. Jadi W1 itu adalah berarti C1 dibagi panjang C1 gitu. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, konsepnya sebenarnya sama, tetap vektornya dibagi sama panjangnya. Namun nanti akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi yang kedua itu C2, ya harusnya C2 dibagi panjang C2, tapi di sini C2-nya masih dikurangin lagi. Nah, C2-nya nanti dikurangin sama ya, dikurangin sama proyeksi C2 ke W1 gitu. Kita kemarin sudah belajar tentang proyeksi. Nah, kita apalin aja nih ya, proyeksi C2 terhadap W1 itu adalah ya siku dari C2, W1 atau ruang hasil kali dalam ya. C2 di koma W1 dikalikan sama W1. Begitu juga dengan panjang dibaginya sama panjangnya gitu kan. Panjangnya berarti nanti C2-nya nanti dikurangi sama seperti yang di atas. Jadi siku dari C2 di koma W1 kemudian dikalikan W1. Langkah ketiga kan harusnya C3 dibagi panjang C3. Nah, C3-nya nanti ya dikurangi lagi dengan proyeksi ya C3 terhadap W. Berarti nanti C3 terhadap W itu terdiri dari siku dari C3, W1 ditambah C3, W2 ya. Jadi C3 dikurangin siku C3, W1 dikurangin C3, W2 dibagi panjang dari C3 dikurangi siku C3, W1 dikurangi C3, W2 ya. Sorry. Wow, rumusnya banyak. Contoh 7 ya, coba kita akan buktikan apakah U1, U2, U3 yang terdiri dari 111, 011, 001 ini merupakan basis pada RHD Euclides di R3. Kemudian transformasikan basis tersebut sehingga menjadi ortonormal. Oke, langkah yang pertama. Berarti kita harus bikin ya, nanti kan berarti kalau dia merupakan ortonormal, nanti kita katakan ada suatu vektor baru V1, V2, V3, dia merupakan ortonormal dari U1, U2, U3. Jadi V1 adalah vektor U1 dibagi panjang dari U1. Gampang ya untuk langkah 1. Langkah kedua, berarti V2 ya, nanti V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1 dibagi panjang dari U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1. Nah, dari situ sementara kita tahu bahwasanya U2 dikurangi proyeksi V1 terhadap U2 terhadap V1 itu adalah U2 dikurangi siku dari U2 dikurangi V1 U2 itu 011. U2, V1 adalah 2 dibagi akar 3. Nanti kita akan cari 2 dibagi akar 3 dari mana. 2 per akar 3 kita cari, itu di hasil dari perhitungan ya. Nah, V1-nya adalah V1 tadi sudah dicari seper akar 3, seper akar 3, seper akar 3, sehingga didapat adalah min 2/3, 1/3, 1/3. Karena itu ya, panjang dari U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1 itu adalah akar dari
kuadratnya ini nih. Ini kuadratnya ini. Ini kuadratnya ini gitu ya. Sehingga didapat hasil V2-nya adalah minus 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Kemudian langkah ketiga itu V3 sama dengan U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W ya, dibagi panjang dari U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W gitu. Ya, dicari-cari dapat V3-nya adalah 0 ya. 0. Oh, kita jelasin lagi ya. Jadi U3 dikurangi, jadi nanti akan ada lagi banyak. Jadi kalau misalnya sudah langkah ketiga berarti nanti pengurangannya U3 nanti akan ada 2 langkah di belakang gitu ya. Jadi nanti U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W sama dengan U3 dikurangi siku U3, V1 dikurangi siku U3 di koma V2 ya. U3 001, kemudian kita tahu kita cari siku dari U3, V1 itu ada seper akar 3, kemudian vektor V1 sudah 1 seper akar 3 seper akar 3 seper akar 3 gitu kan. Kemudian kita cari siku dari U3, V2 dapatnya dapatnya 1 per akar 6 dan V2 nya kita sudah tahu 2 per min akar 6, seper akar 6 seper akar 6. Dapatkan ada hasilnya 0, min setengah ya, sehingga hasilnya seperti itu. Sehingga dari situ V1, V2 dan V3 didapatkan hasil seperti berikut. Ini hasilnya. Ya gitu. Dan ini merupakan basis ortonormal untuk ruang vektor R3 dengan hasil kali dalam Euclides. Kemudian ada lagi ya, contoh 8 ya. Contoh 8 adalah bidang yang dibangun oleh 101 dan 011. Merupakan subruang dari RHD Euclides di R3. Tentukan proyeksi ortonormal dari vektor 111 pada bidang tersebut. Oke. Diketahui V1 sama dengan 101, V2 011 merupakan basis dari subruang pada RHD tersebut. Karena V1 dan V2 itu selain membentuk subruang pada RHD, merupakan juga dia saling bebas linier ya. Kita terlihat bahwa tidak ada saling berkelipatan ya. Oke, makanya untuk membuat ortonormal maka langkah awal adalah basis tersebut kita harus buatkan ortonormal. Ya, langkah pertama berarti W1 itu adalah V1 dibagi panjang V1 ya, 101 dibagi panjangnya ya, akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 2 sehingga vektor 101 dibagi akar 2 semua. Dapatnya vektor W1 adalah 1 per akar 2, 1 per 0, 1 per akar 2 gitu. Perhatikan bahwa V2, W1 itu lebih kecil daripada 0,1,01 dalam kurung 1 per akar 2, 0,1 per akar 2 ya. Oke. Jadi didapatkan 0 ditambah 0 ditambah 1 per akar 2 dapatnya 1 per akar 2. Oke, sehingga siku V2, W1 sama dengan seper akar 2 ya, dikalikan vektor seper akar 2, 0 seper akar 2 didapatkan setengah 0 dan setengah. Kemudian V2 dikurangi V2 siku V2, W1 W1 011 dikurangi setengah 01 didapat min setengah 1 min setengah. Oke, akibatnya nanti panjangnya itu akan didapatkan V2 dikurangi siku V2, W1 itu adalah akar dari min setengah tambah 1 kuadrat ditambah setengah kuadrat, dapatnya setengah akar 6. Maka W2 nya didapatkan ya, jadi setengah min setengah, 1, setengah dibagi setengah akar 6 dapatnya min 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan 1 per akar 6. Sehingga basis ortonormalnya adalah 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 2 akar 6, 1 per akar 6. Gitu. Oke, kira-kira nggak semuanya ya saya jelaskan ya, nanti akan lebih banyak berlatih ya.
Oke, nanti kamu berlatih aja ya. Ada banyak contoh soal di situ, nanti kita coba berlatih. Oke, sampai segitu saja ya pembahasan untuk bab ini ya. Nanti kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Oke, terima kasih.